Di akhir masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo berencana berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 10 September hingga 19 Oktober 2024 atau selama 40 hari. Nantinya Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan luar kota dengan titik keberangkatan dari IKN. Tak hanya itu, sejumlah rapat bersama para pejabat juga akan dilaksanakan di IKN. Kendati demikian, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) masih ditunda sampai infrastruktur dinilai siap. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perpindahan ASN ke IKN akan kembali direncanakan secara matang setelah melihat progres perkembangan pembangunan di IKN. Semuanya kan dilihat fasilitas yang ada sudah siap belum. Memang sebagian sudah siap, tetapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap. Termasuk saya ini juga sama. Pindah betul-betul memang harus siap betul. Tapi kan kita terus berkunjung ke sana 3 hari, 4 hari untuk terus mengkonsolidasi dengan Pak Kepala Otorita IKN agar apa yang sudah kita rencanakan sesuai dengan target yang ditentukan. Ini pekerjaan besar, IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan langsung pindah, karena menyangkut pindah, apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap, kalau apartemennya siap, apakah airnya juga siap, listriknya juga siap, semuanya. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkap ASN yang direncanakan mulai pindah ke IKN pada bulan September dipastikan batal. Azwar Anas mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan untuk menyempurnakan infrastruktur hingga sistem digital di IKN. Menpan RB pernah menyebut 1.700 ASN siap dipindahkan. Pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hunian yang telah disiapkan. Sebanyak 47 tower rumah susun, rusun aparatur sipil negara di IKN ditargetkan beres dibangun pada Desember 2024. Rinciannya, setiap tower terdiri dari 60 unit dengan masing-masing unit terdiri atas 3 kamar tidur. Bagi ASN yang sudah berkeluarga akan mendapatkan 1 unit rusun, sementara yang lajang akan berbagi dengan rekannya. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, rencananya Presiden Joko Widodo ini akan berkantor di Ibu Kota Nusantara sampai dengan purna tugas. Jadi kurang lebih 40 harian berkantor di sana. Seperti apa agendanya, kita akan langsung berbincang dengan Bapak Yusuf Permana yang sudah bergabung bersama kami, Deputi Bidang Protokol Pers dan juga Media Sekretariat Presiden. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ya. Pak Yusuf, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Rati, Mas Arief, selamat pagi. Terima kasih Pak Yusuf, waktunya pagi ini Pak Yusuf. Waalaikumsalam Pak Baik, Yusuf. Pak, sehat. Berbicara mengenai Presiden Joko Widodo akan bertugas atau bekerja di IKN, ini agendanya akan seperti apa? 40 hari waktu yang cukup lama begitu ya nantinya, akan seperti apa? Apakah juga rapat kabinet akan dilakukan di sana? Beliau ketika berkantor di Jakarta, beliau juga nanti di istana akan melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang lebih sama seperti rapat terbatas, kemudian sidang kabinet paripurna, audiensi atau menerima tamu, termasuk juga pengarahan-pengarahan sebagaimana yang pernah kita lakukan ketika Bapak Presiden berkantor di Istana IKN. Beliau juga telah melakukan rapat terbatas, sidang kabinet, dan memberikan pengarahan kepada para gubernur, wali kota, dan bupati seluruh Indonesia. Jadi kegiatannya kurang lebih sama sebagaimana waktu berkantor di Istana Merdeka di Jakarta. Ya, Pak Yusuf, seperti kita ketahui adalah di bawah Pak Jokowi, kepemimpinan Pak Jokowi inilah ya, ini menjadi tonggak sejarah juga begitu ya. Ada rencana juga untuk pemindahan ibu kota, yang kita sebut saat ini adalah Ibu Kota Nusantara ya Pak. Nah, ini mungkin perlu juga dijelaskan Pak kepada masyarakat, kepada publik, apa alasan yang mendasar gitu Presiden ini
memilih berkantor hingga nanti purna tugas ya, hingga nanti pada saat pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, Pak. Apa alasan utamanya? Ya, karena kita melihat bahwa Istana Negara maupun Istana Garuda itu sudah selesai, bahkan waktu lalu juga Bapak Presiden pernah berkantor di istana tersebut, sehingga ketika sekarang benar-benar sudah sempurna, beliau ingin terus berkantor di Istana IKN sampai dengan masa jabatan Bapak Presiden. Artinya beliau juga ingin menyampaikan bahwa istana ini sudah selesai, sudah siap, dan bahkan juga dalam waktu dekat, baik Istana Negara maupun Istana Garuda akan segera diresmikan. Dan ini tentu menjadi kebanggaan kita, bangsa Indonesia, bahwa kita telah memiliki dan membangun istana yang dibangun oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Dan ini kebanggaan kita bersama. Pak Yusuf, kalau berbicara mengenai tadi agenda-agenda yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, ini kurang lebih sama dengan yang ada di Jakarta, seperti rapat kabinet, rapat terbatas, dan lain sebagainya. Tapi sudah cukup menunjang belum Pak, baik infrastruktur dan fasilitas di sana untuk nantinya aktivitas dari Bapak Presiden Joko Widodo? Ya, untuk di istana sudah sempurna begitu, sudah bisa dilakukan kegiatan-kegiatan Bapak Presiden, termasuk juga bermalam sebagai tempat kediaman. Dan selama berkantor di Ibu Kota Nusantara, kita juga akan terus melakukan kegiatan-kegiatan groundbreaking, dan kami sekarang ini mencatat akan dilanjutkan groundbreaking tahap ke-8. Jadi sambil mengisi hari-hari di IKN, Bapak Presiden terus melakukan groundbreaking, termasuk juga ada permohonan peresmian groundbreaking yang sudah selesai atau pembangunan yang waktu itu di groundbreaking oleh Bapak Presiden, sekarang sudah selesai dan memohon untuk diresmikan. Antara lain adalah Hotel Nusantara, sekaligus juga di sana mereka akan memohon untuk groundbreaking Mall Duty Free Nusantara. Begitu juga ada permohonan untuk melakukan peresmian Rumah Sakit Mayapada maupun Rumah Sakit Nusantara. Terus jadi kegiatan sebagaimana berkantor di istana maupun juga groundbreaking tahap 8 akan kita lakukan atau beliau lakukan. Ya, Pak Yusuf, tentu masih juga akan melakukan kunjungan-kunjungan ya Pak ya. Presiden Joko Widodo ini ke beberapa wilayah, ke beberapa daerah untuk menyapa masyarakat. Nah, pertanyaannya kan seperti kita ketahui Bandara IKN kemarin kan juga memang sudah diuji coba. Nah, apakah ini nanti akan dipergunakan juga oleh pesawat kepresidenan Pak Presiden Joko Widodo ini untuk berkunjung ke beberapa wilayah tersebut? Kita akan coba ulas Pak di segmen berikutnya, tapi kita jeda dulu ya Pak. Kami akan kembali ke hadapan Anda pemirsa, saat lagi tetaplah bersama kami.